penyesalan setelah mati. Maka ketika nanti kita mati, saat itu roh keluar dari mulut dan hidung, dihembuskan, lalu kemudian nampaklah dia, dan yang terakhir melihat roh itu adalah mata. Itulah mengapa orang yang mati meninggal dunia itu matanya terbuka melotot. Istri, anak, buah hati, belayan jiwa tidak lagi berani. Selama ini mereka sayang kepada kita, tapi ketika itu mata yang terbuka lebar tak lagi mampu tertutup, mereka pun akan datang ke masjid memanggil tuan imam, Ustaz, Kiai, tolong datang ke rumah karena bapak saya dari tadi malam matanya melotot terus sampai pagi. Mereka mulai sibuk mengurus mana surat mobil, STNK, BPKB, akte notaris. Karena tak lama lagi harta warisan akan segera dibagi. Dan istri pun sudah bersiap-siap akan menikah dengan bronis. Kalau yang meninggal suami, kalau istri yang meninggal, dia pun akan mulailah menangis sebelah kanan, sebelah kiri, dia melirik mana yang akan dicari sebagai pengganti. Dan bahkan belum mati pun dia sudah ada calon pengganti. Kita lah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam lubang tanah yang basah, tanah liat karena baru saja hujan. Disedot dengan mesin pengisap air, tetap naik air karena sedang musim penghujan. Akhirnya apa kata jamaah berbisik? Sudah, kita ikat saja dengan batu besar. Akhirnya jenazah itu pun tenggelam, lalu kemudian ditimbun dengan tanah. Hari pertama, hari kedua anak menangis. Hari ketiga mereka mulai tersenyum. Pada saat itulah orang mati itu akan berkata, Ya Rabb, Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau beri aku masa sedikit saja, tambah umurku sekejap saja ya Allah, apa yang akan kau lakukan? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau berikan aku waktu sekejap saja, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku mau beramal saleh. Tidak ada gunanya harta yang banyak, tinggal tanah yang luas, tinggal kebun yang sejauh mata memandang, tinggal. Maka selagi masih ada kesempatan bersedekah, jangan sampai seperti yang dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, kau tambah umurku, tapi umur tak bisa ditambah. Umur bukan isi ulang. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Ustaz Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah, karena yang ada di hadapannya ini memang sudah berada di jalan Allah. Tapi di luar sana masih ada yang tidak di jalan Allah. Memang tidak. Kenapa? Mereka di jalan Jenderal Sudirman. Mereka belum di jalan Allah. Mereka masih berkutat dengan narkoba, dengan zina, dengan lem kambing, dengan pacaran, dengan seks bebas, mencari kenikmatan di night club. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Siapa itu orang yang menyesal? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela. Hayya 'alas shalah. Menetes air matanya. Dulu kau berotot tegak, tapi akhirnya kau seperti bunga mekar, layu, kuning, mati. Tidak ada keperkasaan hilang, tak bermakna. Tapi kalau pernah kau bawa kakimu ke masjid solat berjamaah, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Setiap langkah, langkah pertama
mengangkat derajat. Langkah kedua, menghapuskan dosa. Langkah ketiga, menghapus dosa. Langkah keempat, mengangkat derajat. Alhamdulillah, yang datang di Masjid Raya tidak hanya orang-orang tua, tapi anak-anak muda hadir. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari suara takbirnya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari semangat mau bersalamannya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Mereka banyak yang berdiri. Orang tua mana sanggup berdiri? Tunjukkan mereka adalah anak-anak muda. Semangat mereka luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullah. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran. Anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, diving, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya. Anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang. Kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Abdul Somad boleh mati. Besok pagi dia akan mati. Tapi akan ada 1000 Abdul Somad yang akan menolong agama Allah. Mati tidak bisa diminta. Mati tidak bisa direquest. Berapa banyak orang sengaja mengundang ustaz ke rumahnya untuk doa supaya orang tuanya mati. Ustaz, bapak saya sakit keras. Saya tak sampai hati melihat dia meregang nyawa. Susah sekali. Tolong ustaz datang ke rumah. Orang menyesal nanti mati ketika hidupnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Banyak orang yang lama hidup di atas dunia menyesal karena tak pernah bersilaturahim. Sebelum sholat salaman, apa kabar bapak? Sehat? Di mana sekarang keadaannya? Alhamdulillah. Anak-anaknya sehat? Sehat. Istrinya sehat? Sehat. Tetangganya sehat? Sehat. Menyambung tali silaturahim. Sekarang orang tidak lagi ada sambung silaturahim. Sabtu, Ahad, libur, tidak masuk kantor, tidak ketemu orang. Dari mulai malam Sabtu nanti malam sampai hari Ahad sore hanya di depan komputer laptop. Jempol ini sampai bengkak. Tidak ketemu orang. Sunyi di tengah keramaian. Nenek, kakek, bapak, ibu, paman, anak, ponakan duduk di ruang tamu tapi tidak ada bicara. Bahasa Arabnya la salam wala kalam. Bahasa Inggrisnya silent generation. Generasi diam. Andai ada yang mati di situ pun dia tetap juga. Bukan dia tolong, dia foto langsung. Bagi yang kasihan tolong like and share. Kasihan. Ini dunia ini sudah kacau balau. Menunggu Ramadan baru minta maaf. Menunggu Idul Fitri baru minta maaf. Masalah. Karena kalau sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membawa silap dan salah, termasuk penyesalan. Menyesal kenapa aku tidak minta maaf dulu di dunia. Menyesal. Suami-suami, minta maaflah kepada istri kalau memang silap dan salahmu banyak. Tidak perlu malu. Kenapa? Daripada kita cari mereka di padang mahsyar. Seluruh umat berkumpul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Dari mana kita bisa menjumpai mereka? Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Satukan kami, pertemukan kami bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba. Mereka nanti akan minum dari telaga Haud ini. Siapa mereka ya Rasulullah? Ikhwani,
saudaraku, kata Nabi. Kami kah itu? Tidak. Kamu ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku yang akan minum di telaga ini. Ada nanti di akhir zaman, siapa yang minum di telaga ini, la yazma'u fiha abada. Setelah dia minum, tidak akan haus selamanya. Mereka saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepada aku walaupun tidak pernah berjumpa dengan aku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tak pernah kita lihat wajahnya, tak pernah kita lihat jubahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, apa yang disesali manusia? Yang disesalinya adalah karena dia tidak pernah berdakwah. Hidup pernah, kaya pernah, berkuasa pernah, tapi berdakwah tidak pernah. Dakwah itu ceramah, Pak Ustadz. Bukan. Ini yang perlu diluruskan. Ada orang memahami dakwah itu ceramah. Gubernur enggak perlu ceramah. Kenapa? Sudah ada Ustadz Somad ceramah. Tapi gubernur dakwahnya apa? Dakwah dengan kekuasaan. Saya kebetulan dakwahnya cuma bisa ceramah dengan lidah. Bapak-bapak dari Polda, bapak-bapak dari Polresta, mereka enggak ceramah. Bapak-bapak kepolisian tidak perlu ceramah. Cukup dengan pakai seragam datang ke masjid. Anak-anak muda termotivasi. Bro, lihat tuh, Pak polisi aja ke masjid. Masa kita nggak ke masjid? Iya juga ya, kata mereka. Tentara-tentara, cukup dengan seragamnya. Allahu Akbar. Orang takut. Siapa yang ngejek-ngejek orang sholat yang di internet itu? Siapa yang berani ngejek orang sholat di internet? Kalau sudah polisi, tentara ke masjid sholat berjamaah. Dakwah dengan perbuatan. Lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh, lebih sampai ke hati daripada ucapan.